Ya, kita mulai saja ya, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya, dan Amin. yang sedang sakit semoga segera disehatkan, dan yang sedang ada urusan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Ya, kemarin sudah dicoba yang Adobe Audition-nya? Baru lihat tutor, Bu. Baru baca-baca dong. Ya, oke. Belum dipraktekin. Ya, hari ini kita akan lanjut dulu ke yang video ya, karena nanti tanggal 9 kan UTS. Jadi kita selesaikan dulu yang videonya, yang ada auditionnya. Di itu aja, di otak-atik dulu seperti apa ya, dicobain. Karena kemarin Baik, Bu. ibu nyobain nge-record juga pakai laptop yang ini, juga nggak lancar gitu pas dibuka auditionnya. Gitu. Harus audition yang 1.5 kayaknya tuh, yang dulu banget, jadi baru lancar kayaknya. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas mengenai sinematografi ya. Kan kalau kemarin itu audionya, kalau sekarang adalah videonya. Ya, pernah kalian tahu istilah sinematografi? Pernah dengar, Bu? Nah, sering ya bahkan ya. Ya. Film favoritnya apa? Nah, banyak Bu film favorit, Bu. Banyak ya, oke. Nah, izinkan saya untuk ini ya, share screen dulu. Oke. Nampak share screen-nya? Masih muter saya, Bu, bentar. Nah, udah kelar. Ya, oke. Sinematografi atau yang sering kita lihat, sering dengar itu videografi ya. Nah, sinematografi itu apa? Nih, sinematografi adalah ilmu terapan ya, yang membahas mengenai teknik menangkap gambar, menggabung-gabungkan gambar ya, sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide dalam mengemban sebuah cerita gitu ya. Sinematografi ini merupakan salah satu ilmu terapan bagian dari teknik informatika juga. Jadi multimedia itu adalah bagian dari keilmuan teknik informatika ya. Berbeda dengan seni rupa. Kalau seni rupa itu berada di bawah Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, tapi kalau sinematografi ini merupakan ilmu terapan turunan dari informatika. Nah, sinematografi ini memiliki objek yang sama dengan fotografi, di mana keduanya sama-sama menangkap gambar dengan menggunakan pantulan cahaya, ya, cahaya yang mengenai sebuah benda. Tetapi perbedaannya di sini, kalau fotografi itu gambarnya tunggal, sedangkan sinematografi itu menangkap dari rangkaian gambar. Gambarnya bergerak, ya. Itu sinematografi. Nah, sinematografi ini ilmu terapannya, tapi ada videografi. Nah, videografi itu tindakannya. Nah, videografi ini berasal dari kata video yang berasal dari bahasa Latin, yaitu saya melihat, ya, dan grafik yang berarti menulis. Jadi videografi ini, nah, ini apa yang kamu lihat, apa yang kamu artikan, maksudkan, gitu ya.
Nah, terekam dalam sebuah frame kamera, terdiri dari beberapa rangkaian gambar. Ini menurut American Videographer tahun 1972. Seperti ini. Nah, siapa pelaku videografi ini? Ini disebut sebagai videographer, ya. Nah, videographer ini adalah orang yang benar-benar mengoperasikan kamera, ya, atau seseorang yang bertanggung jawab dalam desain visual sebuah produksi, ya. Nah, videografi ini bekerja dalam medium video yang merekam gambar bergerak dalam sebuah memori atau kaset, ya. Nah, jadi ya, videographer itu adalah orang yang mengoperasikan kamera atau yang bertanggung jawab. Tapi sering kita dengar juga dengan istilah kameramen gitu ya. Nah, kameramen itu orang yang mengoperasikan kameranya, tapi kalau videographer adalah sebuah tim yang bertindak dalam pembuatan videografi gitu. Oke. Apa saja yang harus kita tahu pada saat kita masuk ke dalam tim videografi ya. Jadi seorang videografer kita harus tahu bagaimana komposisi dan framing gambar ya. Framing gambar ini adalah pembingkaian gambar ya. Di mana sebuah adegan itu nanti kan terekam dalam sebuah gambar. Namun harus jelas, misalnya mau seperti apa gambar yang kita ambil, mau ukurannya seperti apa. Nah, itu diatur dalam framing gambar. Ya. Yang sering kita kenal itu dengan istilah close up. Nah, close up ya. Nah, jadi dalam sebuah framing gambar itu kita itu harus bisa memfilmkan orang ya dengan jarak baik jauh maupun dekat ya sesuai dengan alur cerita cerita tersebut gitu ya. Nah, apa saja macam-macam framing? Nggak pindah ya kalau di slideshow. Nah, gini aja ya, nggak usah di slideshow. Nggak pindah di laptop ibunya. Nah, macam-macam framing. Nih, yang pertama ada close up shoot ya. Sering mendengarnya tentunya ya. Ini adalah shoot yang menampilkan objek pada gambar lebih dekat. Ukuran foto 3x4, 4x6, 5x6 itu dinamakan dengan close up. Close up itu posisinya dari kepala sampai ke bahu ya, sedikit. Nah, itu foto close up seperti itu. Kemudian ada MCU, medium close up. Nah, medium close up ini dari dada. Dari dada sampai ke kepala ya. Kemudian ada big close up. Nah, big close up ini adalah shoot yang menampilkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak besar. Misalnya wajah manusia dari dagu sampai dahi ya. Gitu ya. Jadi 80% lah dari dagu sampai dahi. Itu big close up. Nah, seperti itu. Kemudian ada medium shoot ya. Nah, ini sebatas pinggang sampai atas kepala. Dari pinggang sampai atas kepala. Kemudian ada long shoot. Nah, ini dari kepala sampai kaki ya, long shoot. Ada extreme close up. Nah, extreme close up ini adalah shoot yang menampilkan detail objek. Contohnya seperti mata, misalnya matanya, hidungnya, gitu ya. Matanya, hidungnya, gitu. Jadi mata-mata aja, misalnya hidung-hidung aja. Yang itu adalah extreme close up ya. Kemudian
Ada knisut. Nah, dari istilahnya juga sudah bisa tahu ya, dari lutut sampai dengan kepala. Ada extreme long shoot. Nah, extreme long shoot ini ya, ini membangun sebuah situasi ya. Biasanya extreme long shoot ini untuk pemandangan-pemandangan. Nah, jadi tampak besar atau wide shot gitu, ya. Sehingga si penonton itu pada saat kita melihat itu, oh iya tercipta ya chemistry di dalam frame tersebut seperti apa, chemistry di dalam gambar tersebut seperti apa. Ya, kemudian ada two shoot. Nah, two shoot ini adalah shoot yang menampilkan dua orang, ya, baik jauh maupun dekat. Itu disebut dengan two shoot, ya. Ada over shoulder shoot. Nah, over shoulder shoot ini adalah pengambilan gambar di mana kamera berada di belakang bahu salah satu pelaku atau di belakang objek ya. Jadi si kameranya ada di belakang bahu, si bahunya kelihatan sedikit. Nah, itu dinamakan dengan over shoulder shoot. Ada point of view. Nah, di sini adalah kamera sebagai sudut pandang pelaku atau subjek gambar. Sudut pandang orang pertama. Jadi misalnya gimana ya? Jadi seolah-olah pada saat kita nonton itu film, kita itu sebagai pelakunya. Sebagai pelaku yang melihat misalnya gini ya, misalnya misalnya pada saat ada adegan di mana celengan dimasukkan ke dalam tanah, misalnya ya. Nah, kan dibuka tuh si tanahnya tuh, kameranya itu disimpan di bawah. Nah, itu salah satu point of view. Jadi kelihatan si orangnya gitu ya. Si orang yang membukanya. Ya. Atau enggak pada saat kita ngebuka lemari es misalnya ya. Nah, pada saat kita ngebuka lemari es, si kameranya di dalam, kita ngelihat si orangnya, pelakunya. Kemudian ada sudut pengambilan kamera. Nah, sudut pengambilan kamera sering kalian mungkin mendengar ada istilah high angle ya. Nah, di mana posisi kamera ini lebih tinggi dari objek yang diambil ya, seperti itu. Nah, ada juga normal angle atau sejajar normal mata penglihatan kita ya, sejajar dengan ketinggian mata kita. Kemudian ada low angle posisi ya, di mana posisi ini dia di bawah si objeknya. Nah, berbeda antara bird eye view. Nah, kalau ini dia seperti mata burung ya. Sudut pengambilan kamera seperti mata burung. Sehingga apa yang terjadi? Ya, sehingga si gambar yang diambil itu akan sangat banyak sekali dan sangat nampak kecil ya. Karena berada di atas seperti burung. Cara pengambilannya bisa menggunakan drone atau helikopter atau pesawat. Ya. Nah, kemudian ada frog level. Nah, mata katak di mana ya ini kamera disimpan di tanah ya, sehingga objek yang dilihat itu tentunya dia akan tampak besar sekali seperti raksasa seperti itu. Ya. Kalau objektif kamera ya, ini adalah teknik pengambilan di mana kamera ini menyajikan sesuai dengan kenyataannya ya. Nah, kalau subjektif kamera ini seolah-olah
kita selaku penonton itu sebagai pelaku dalam adegan. Ya. Ini seperti yang point of view tadi kalau yang subjektif kamera. Ya. Kemudian ada gerakan kamera pada saat kita mengambil sebuah adegan, ya, kita harus memperhatikan juga bagaimana gerakan kameranya. Apa saja yang ada di gerakan kamera? Ini yang pertama ada panning, ya. Ini juga mungkin kalian sudah sering mendengar, ya. Panning ini adalah gerakan kamera yang sifatnya horizontal. Ya. Si kameranya tetap berada di situ, yang digerakkan kanan atau ke kiri itu jadi dia pakai tripod gitu ya, dia tinggal digerakkan ke kanan atau ke kiri ya. Itu adalah panning. Kalau pan right itu adalah gerak kamera mendatar dari kiri ke kanan, digerakkan. Kalau pan left itu adalah gerak kamera mendatar dari kanan ke kiri, kebalikannya. Ada juga gerakan kamera yang kita sebut dengan istilah tilting. Nah, tilting ini adalah gerakan kamera secara vertikal, kebalikan dari panning. Kalau panning tadi adalah horizontal. Sama ini juga posisi kameranya berada di tempat di situ ya. Jadi kalau misalnya ini tripod ya. Nah, jadi dia kan kalau panning itu ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau tilting itu berarti dia mengambilnya ke atas atau ke bawah. Nah, itu adalah tilting. Tilting juga ini ada dua, ada tilt up dan tilt down. Kalau tilt up itu adalah gerak kamera secara vertikal dari bawah ke atas. Kalau tilt down, gerak kamera secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, ada juga ini istilah dolly ya. Dolly ini adalah mendekat objek ya. Nah, gerakan mendekat objek atau menjauh objek, di mana kalau dolly ini dia mengikuti si objeknya ya. Kalau mendekat si subjek atau objek tersebut itu dolly in. Kalau misalnya menjauh disebut dengan dolly out. Dolly ini biasanya menggunakan alat bantu lainnya seperti troli gitu ya, sehingga dia atau menggunakan rel seperti itu ya. Kemudian ada tracking ya. Nah, adalah gerakan kamera sama ini juga mendekati atau menjauh objek. Nah, kalau tracking kamera ini ya, kan kalau dolly itu yang bergeraknya relnya. Kalau tracking kamera ini mungkin saja dia tidak menggunakan alat bantu lainnya, tapi dia mengikuti si objeknya gitu ya, nge-follow objeknya kemanapun juga. Nah, ada istilah crab. Crab ini adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping. Nah, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Ya. Crab ini juga dia tidak menggunakan alat ya, langsung saja dia mengikuti si objek tersebut. Tapi posisinya beda. Kalau ini dia menyamping. Nah, kalau art ini adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Gitu ya, ada adegan yang memang misalnya dilebaikan gitu ya, diputar si objek tersebut gitu. Nah, atau misalnya ya adegan-adegan lain yang membutuhkan objek tersebut dikenalkan secara 360 derajat gitu ya, itu menggunakan istilah namanya gerakan kamera arts. Ada zoom. Nah, kalau zoom ini
sering sekali kalian dengar, ya, di mana zoom ini ada dua, ada zoom in dan zoom out. Kalau zoom in ini berarti dia mendekatkan objek, ya. Ini langsung menggunakan fitur yang ada di kamera tersebut, ya. Kalau zoom out ini menjauhkan objek, ya, yang tadinya close up jadi ke long shoot misalnya. Seperti itu, ya. Ini untuk macam-macam framing, sudut pengambilan kamera sama gerakan kamera. Nah, bagaimana tips merekam video yang baik? Nah, tipsnya adalah yang pertama, atur dulu white balance-nya pada setiap perpindahan lokasi atau pergantian sumber pencahayaan gitu ya. Nah, jika kalian melakukan pengambilan gambar di luar ruangan atau outdoor shooting ya, posisikan matahari di belakang kalian gitu ya. Begitu juga sumber pencahayaan lainnya. Sehingga nanti tidak ada istilah backlight ya. Kemudian gunakan tripod atau alat bantu lainnya ya. Nah, dalam kondisi rekaman tanpa alat bantu ya atau handheld gitu ya. Nah, pegangan dan kendali kamera itu kan ada pada si kameramennya. Nah, jadi gunakanlah alat bantu supaya apa? Supaya hasil rekamannya pun tetap stabil ya. Nah, ya seperti kita bawa sebuah kopi panas kan gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya gemeter nanti hasilnya juga ya akan kurang baik ya gitu. Kalau kopi kalau gemeter ya tumpah kan gitu lah seperti itu. Nah, tips yang lainnya ya, ini gunakan zooming hanya untuk menata posisi ambilan gambar. Kadang-kadang kita mungkin ya ada sebagian yang memang tidak sadar menggunakan zoom in, zoom out terus gitu ya. Nah, tapi harusnya ini diatur secara baik untuk menata komposisi ambilan gambar ya, seperti itu. Nah, kalau kemarin sudah dibahas storyboard belum ya? Belum? Storyboard? Hai. Storyboard apa, Bu? Belum ya? Oke. Nah, dalam membuat sebuah LMS ya, saya stop dulu. Nah, dalam membuat sebuah LMS, kita harus membuat sebuah storyboard. Nanti kalian membuat storyboard seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalian buat storyboard, di mana storyboardnya itu ada scene, ada visual, ada audio, ada time. Misalnya iklan layanan masyarakatnya itu tentang apa? Tentang keadaan di rumah misalnya ya. Bagaimana kita bijak menggunakan sosmed terhadap keluarga. Tulis kita scene 1. Scene 1. Nah, misalnya adik bangun tidur misalnya ya. Nanti tulis di sini, diketik aja. Scene 1 misalnya visualnya itu adik bangun tidur. Nah, audionya misalnya apa ya? Bunyi alarm misalnya ya. Waktunya berapa detik? Waktunya misalnya 1 detik. Nah, jadi misalnya scene 1 adik
baru bangun, kemudian bunyi alarm, waktunya 1 detik, nanti di total di bawahnya, jadi berapa detik hasilnya. Nah, storyboard ini adalah papan cerita, di mana laku tidaknya sebuah film itu tergantung daripada storyboard-nya bagus atau tidaknya. Seseorang yang membuat sebuah film itu ke PH, ke production house, dia menawarkan pertama adalah storyboard-nya. Kalau storyboard-nya bagus, maka yakinlah filmnya juga akan bagus. Kenapa rata-rata novel-novel yang terkenal itu diangkat menjadi sebuah film? Karena dianggap novel tersebut sudah bisa menjadi storyboard atau papan cerita dari film yang akan ditayangkan, saya sebut ya, gitu ya. Nah, baiknya dalam sebuah videografi itu ada produsernya, ada sutradaranya, kemudian ada kameramennya, ada storyboardernya, ya. Saya akan tunjukkan storyboard-nya yang kemarin yang kita yang fakultas teknik itu ya, sebentar ya. Ini. Nah, nanti juga kalian buat storyboard-nya. Nih, saya kirim pakai ke WA ya, WA aja lah. Nggak usah ditampilkan banyak kalau di laptop ibu teh. Bentar ya, saya lihat dulu. Nah, coba dibuka. Coba dibuka di grup. Masih loading. Nah, itu adalah contoh storyboard yang kemarin kita buat yang untuk company profile Fakultas Teknik Udinus. Nah, seperti itu contohnya. Ya, coba dilihat di grup WhatsApp-nya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi Bu, ada yang belum di ACC katanya, Bu. oh iya. Iman katanya Bu, ACC katanya Bu. Silpi ya, Farhan. Silpi juga, Bu. Ya, oke. Nah, coba dilihat di di WhatsApp-nya ya. Itu ada contoh storyboard yang kemarin kita. Nah, kalian nanti pada saat membuat iklan dari masyarakat, buatlah ini dulu ya. Karena tapi itu kurang sebelahnya. Sebelah scene visual audio harusnya ada time di situ ya, ada waktu sehingga kita bisa ngukur. Kalau misalnya si film iklan dari masyarakat ini untuk TV misalnya hanya untuk 1 menit, ya kita harus mengkira-kirakan lah berapa detik kira-kira gitu. Ini juga nanti akan berhubungan dengan harga nanti penayangan itu berapa, karena 1 detik di TV itu kan lumayan ya, karena siarannya berulang-ulang seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini, nanti kalian buat dulu untuk iklan dari masyarakatnya, storyboard-nya seperti itu yang ada di WhatsApp. Sudah dibuka. Nah, di WhatsApp-nya. Itu ya. Nah, ini. Nah, setelah bikin storyboard ya. Setelah bikin storyboard, kalian tentukan
tentukan siapa nanti yang akan berperan, ya. Kan kalau tadi mah sudah ada perannya si A, si B, si C, tapi tentukan di casting misalnya siapa yang cocok kira-kira memerankan itu. Nah, gitu. Kalau nama fiktifnya sudah ada misalnya si A, si B. Nah, tapi tentukan siapa. Nah, itu dinamakan dengan praproduksi. Jadi dalam pembuatan sebuah film itu ada 3 tahap. Ada praproduksi, ada produksi, sama pasca produksi. Kalau praproduksi itu apa saja? Ada ide, kemudian storyline. Storyline yang waktu itu saya pernah tugaskan sama kalian ya, dan itu belum, nanti aja lah sekalian langsung. Ada storyline, ada storyboard, kemudian ada pemilihan tokoh, ya. Nah, itu dinamakan dengan praproduksi. Jadi kegiatan sebelum produksi. Kemudian kegiatan produksinya apa? Berarti kegiatan produksinya adalah kalian mengambil gambar, kemudian mengambil suara atau voice over ya, atau melakukan proses dubbing, editing. Nah, itu adalah produksinya. Kalau pasca produksi berarti apa namanya? Dia tinggal mereview aja, ya, mereview, kemudian mastering. Mastering itu adalah rendering, ya, rendering dan mastering. Jadi ngerender kemudian disimpan, misalnya dalam bentuk MP4, nah, lalu siap untuk dipublish seperti itu, ya. Jadi ada 3 tahapan, harus diingat ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau memasukkan suara atau background itu masuk ke tahapan apa? Memasukkan efek suara. Pasca mungkin Bu. Masuk ke dalam proses produksi. Karena masih editing maksudnya, editing audio dan visual. Ya Bu. Tapi kalau pasca itu hanya rendering. Rendering, kemudian mastering sama publikasi itu adalah pasca produksi, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali yang ini. Nah, jaga durasi di setiap shot-nya, ya. Jangan mentang-mentang oh adegan ini bagus, terus dipertahanin adegannya, padahal mah kepanjangan. Bagus teh menurut dia mungkin ya, tapi kalau menurut orang lain kan, aduh pas kan kadang-kadang kalau kita misalnya di foto atau diambil gambar, posisinya si A tuh lagi bagus banget gitu ya. Di foto teh kan kadang-kadang terlihat fotogenik misalnya, atau misalnya Kobe misalnya seperti itu ya. Nah, fotogenik semua nih dimasukkan semua, ya janganlah gitu ya. Jadi harus diatur durasi di setiap shot-nya. Nah, jangan terlalu panjang, jangan terlalu monoton, tapi harus ada variasi ya. Tapi jangan pula kependekan sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan kalau misalnya kependekan, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ceritanya kependekan, terus misalnya pesannya sudah sampai, ya itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kemudian setiap shoot itu, setiap scene, setiap adegan itu minimal 8 hingga 10 detik gitu ya. Jadi misalnya kan ini mah iklan layar masyarakat ya. Jadi kalau misalnya film jangan kelamaan lah di setiap scene itu sehingga membuat orang monoton, jenuh gitu ya. Nah, sebetulnya tidak ada batasan untuk untuk berapa lamanya si adegan tersebut, itu kan tergantung yang direkam, action yang direkamnya gitu. Namun ya sebaiknya kita harus ada patokannya, oh iya berapa detik, berapa menit gitu ya. Nah, kemudian juga dalam kondisi tanpa pergerakan kamera ya, itu paling selama-lamanya itu 10 detik misalnya ngelamun misalnya, itu jangan terlalu lama gitu ya. Jadi nanti hilang si momennya, si event-nya gitu, hilang. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga durasi gitu. Seperti itu ya.
Ini secara gambaran secara umum dulu mengenai videografi. Nah, untuk sekarang ya masih ada waktu 30 menit. Silahkan kalian pakai handphone, ambil contoh macam-macam framing yang tadi. Nih, macam-macam framing ini ambil contohnya ya. Satukan dalam satu folder, kemudian nanti dikumpulkan di classroom ya, nanti ya disiapkan dulu classwork-nya. Ini close up, jadi kasih keterangan, misalnya Akila misalnya ya, Akila macam-macam framing, close up, seperti apa contohnya, MCU seperti apa, MS, dan semuanya ya. Nah, itu yang framing. Kemudian satu lagi yang dua lagi ya, yang sudut pandang. Contohkanlah dengan adik kalian atau dengan ya siapa yang ada di rumah, contoh ya diambil. Kalian tidak sebagai objeknya ya tentunya, tapi kalian sebagai kameramennya ya. Seperti itu. Bu, kita ambil salah satu contoh aja Bu atau gimana ini Bu? Gimana? Ambil salah satu, kan tadi katanya misalnya ini teh tugas kan Bu di classroom. Ya, sekarang. Kalau contohnya ambil salah satu aja atau gimana Bu? Oh semuanya udah gampang ini mah tuh. Oke. Gampang tuh ini mah, nanti dikirimkan, dimasukkan ke drive kalian, nanti dikirim ke classroom-nya, link drive-nya aja. Ya, ini gampang, berapa kali jepret tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kan dipoto oke lebih dari itu. Artisnya pada gak mau ini teh Bu, pada malas. Ya kan Ya, kalian itu, Bu. sebagai kameramen ya yang ada di situ apa tuh? Yang ada di depan kalian apa di situ? Ya, Barang-barang Bu, boleh Bu. barang juga Bu. Gak ada orang sih. Kalau barang itu tidak bisa tapi nggak bisa diukur. Tapi kalau untuk yang sudut pengambilan kamera yang high angle normal itu barang bisa. Atau misalnya yang gerakan kamera ini bisa. Tapi kalau untuk yang framing itu mending langsung ke orang aja. Kalau nggak ada tetangganya aja ambil foto. Ada orang di rumah Bu? Nggak ada orang. Tunggu sampai Alasan. Ya. Ini berbentuk video atau foto Bu? Kan untuk misalnya gerakan kamera itu kan harusnya video ya Bu? Iya, kalau gerakan kamera itu harus video. Sulit nggak kalau yang video ini? Bu, HP sekarang mah Itu untuk yang dari kosan mah, Bu. Iya, ukurannya ya. Pada gede HP sekarang mah Bu, aduh. Ya, Paling udah. objeknya Bu, kalau untuk objeknya boleh ini paling. Nah, kalau yang untuk sudut pengambilan gambar kamera berupa video, berupa pergerakan tadi ya, video itu tidak usah saja karena mungkin nanti pada saat mengirimkan kan akan berat ya, karena bentuknya Ya, Bu. video. Nanti akan bisa saya lihat dari hasil ILMS-nya saja, iklan layanan masyarakatnya saja. Tapi yang sekarang yang framing saja sama yang pengambilan sudut pengambilan kamera aja ya. Itu jadi objeknya diam yang ini. Jadi berupa foto. Berarti berapa foto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena yang high angle. Bu, PT-nya kirim lagi Bu ke grup Bu. Apanya? PT-nya Ibu itu Bu. Oh iya boleh. Nah, Materinya. ya siap. Nah, jadi kalau yang high angle ini sudah bisa diwakilkan dengan bird eye. Bisa diwakilkan dengan frog level yang low. Ya, yang normal. Jadi yang sudut pengambilan kamera itu ada 3. Ya. Kemudian kalau untuk yang macam-macam framing ya ini semuanya. Nah, untuk tugasnya bisa dipahami ya? Gimana Bu yang framing Bu? Ya, yang framing pengambilan kamera Bu? Kalau yang kamera. Ya. Kalau yang framing mah semuanya Ya. dikerjakan. Kalau yang framing, kalau yang sudut pengambilan kamera itu cuma 3 aja. Cuman yang high angle, tapi posisinya kalau bisa ini bird eye, ya.
ya tong jauh-jauh teuing lah bird eye-na. Yang penting ada di atasnya gitulah ya. Benda, dalam benda mati juga boleh. Ya, mobilan misalkan atau simpen apa gitu. Nah, kalau yang low angle ini bisa diwakilkan dengan frog level posisinya. Terus satu lagi yang normal gitu. Yang sejajar dengan mata kita gitu. Bisa dipahami? Insya Allah nanti ada Nopan Bu yang menjelaskan lagi. Kenapa? Berarti untuk yang sudut pengambilan kamera itu high angle, terus normal, sama bird eye, terus frog, Bu. Yang sudut pengambilan kamera Atau ada gimana? bird eye, normal, sama frog 3. Oh iya, iya. Ya. Siap, Bu. Kira-kira sanggupnya kapan bisa terkumpul paling lambat? Kapan? Gantung Bu. Tergantung objeknya, Bu. Iya itu Bu. Kita Eh, kan nyari objek yang bagus itu Bu. Ya boleh. Kapan minggu depan? Sok saminggu. Nah, tekan Bu. Ya boleh. Jadi Boleh, sebelum Kita ke mau jalan-jalan dulu kan pertemuan, Bu. ya sebelum ke pertemuan berikutnya, kumpulkan dulu ini ya. Ya Bu. Ya Bu. Mungkin Oke. detailnya nanti Bu. Hmm? Lebih detail di classroom Bu tugasnya Bu. Ya siap, mohon nanti Ibu siapkan Oke. dulu Sip, Bu. kelasnya ya. Ya gitu Baik, aja. Bu. Ada yang ditanyakan lagi Batasnya nggak? jangan kelamaan, Bu. Jangan kelamaan. Karena mungkin kalian juga cuti ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya, Bu. Iya. Itu cuti. Nah, kalau misalnya kalian cuti, terus kalian ke pantai, bisa sambil foto. Oh iya, ada tugas Enggak, Bu. ekstrim longshoot misalnya. Nggak punya duit Bu, ke kemana pantainya juga Bu. Gak punya, Bu. Tinggal atau nyampe. misalnya duit, Bu, main katanya juga, kemana, atau Kalau baru ke kemana, pantai. atau misalnya lagi di jalan, foto, oh Hah? iya ini contoh yang bagus. Jadi jangan hanya sekedar foto, foto itu harus menceritakan sebuah kondisi, jadi fotonya harus artistik. Ya, gitu. Estetik. Estetik mah kan cuman bagus Tapi, Bu, doang ya, bagus doang. Tapi Kalau kalau artistik, objeknya, Bu, objeknya selain manusia kayak pemandangan itu boleh nggak, Bu? boleh kalau yang untuk extreme long shoot seperti itu. Tapi kalau yang kayak keni shoot kan nggak mungkin karena kan tidak ada yang punya lutut ya kecuali makhluk hidup kan. Oh, jadi kalau misalkan saya campur gitu nggak apa-apa, Bu, untuk Boleh. misalkan kayak yang bisa, oh iya. Boleh, silahkan. Fotonya Oke, diedit Bu. nggak Bu? Oh, silahkan kalau untuk pencahayaannya mah diedit silahkan. Tapi kalau Editor untuk berkelas. framingnya mah janganlah dipoto seluruh badan terus yang ini misalnya di crop. Satu foto di crop. Ya, nggak usah lah, jangan. Jadi kan kalian juga bisa menggunakan fitur kameranya zoom dan sebagainya gitu. Kalau nge-crop mah udah kameramennya Photoshop itu mah. Bukan Nah, kalian. Gitu. Manipulasi. Siap, Bu. Manipulasi. Oke, Bu. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Bisa, Ya. Bu. Ada yang lagi yang tanyakan? Oke, kalau Enggak, Bu. tidak ada, Saya mah. sudah dicukupkan sekian saja ya untuk Zoom-nya. Kuotanya diirit-irit kalian. Ibu mah pakai wifi kampus, hari ini ke kampus. Ya. Kita stop share dulu, Bu absennya gimana Bu? Di apa namanya? Tadi Oh, di 24 posisi yang paling tinggi tadi Ibu ngelihat. 27 tadi siapa ya? 3 orang keluar. Di share screen, di itu. Ada yang ini, Bu, ya Imas Siapa ya? katanya koneksinya naik turun. Jaringannya ya Bu. Tadi Dimas ada naik 27. Tadi ada 27 soalnya. Sebentar ya, saya share. Iya, Bu. Satu dulu. Di rumah gimana? Kalian jenuh nggak? Jenuh, Bu. Emang nggak di Bisa rumah Bu? offline, Bu. Kenapa? Kok bisa offline, Bu? Pengennya sama Bu. Jenuh banget Bu. Jenuh banget ya. Nggak bisa jualan. Iya. Bu. Mudah-mudahan ntar Januari udah ini. Amin Bu. Amin.
udah kembali lagi ke kampus mudah-mudahan. Amin. Hmm. Kalau di sana kabar COVID-19 gimana? Aman Bu Cianjur. Simpang siur, Bu. Gitu we Bu. Coba pakai masker Bu di saya mah Bu. Oh, di mana? Ya di Bandung Bu. Di Bandung. Kan di Bandung. Ya Bu. Nyerantai Bu. Nyantai ya. Jadi gimana situasi hati sebenarnya ya? Kalau yang gitu. Iya, Bu. Low. Karena imun itu terbentuk dari pikiran. Imun. Salah satunya selain daripada makanan gitu ya. Oke lah, yuk WhatsApp web, nah iya, loading. Kenapa? Ini kan udah 14 hari Bu dari demo yang kemarin nih. Mm-mm. Nah, ada kabar nggak kalau yang demo itu pada kena COVID? Saya Rasa nggak ada kabar nggak ada ya. yang Saya juga berarti nggak- bisa disimpulkan kalau apa? nggak gitu Bang. Hmm. Berarti bisa disimpulkan semangat mahasiswa itu membentuk imun yang kuat begitu. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mohon bahasana. Kalian ikut demo nggak? Ikut tuh dong Bu. Di rumah Bu. Sebagai mahasiswa mah ikut. Oh gitu. Saya bang report di IG-nya aja Bu. Saya demo di status saya Bu. Bangga. Iya, iya. Jangan Tapi mendukung hati-hati dan pada saat kita kalau menyuarakan itu ya, kalau sekarang kan apa-apa ditangkap seperti itu. Ya, ya Hati-hati. saya mah Bu di pinggiran Bu. Cuma hayu-hayu aja Bu. Oh gitu. Dagang rokok bang mah di pinggiran. Dagangnya Mam. kebebasan Insya berpendapatnya nggak banyak ada Bu. hikmahnya ya dari ini semua, insya Allah. Mungkin yang tadinya kurang dekat dengan keluarga, jadi lebih dekat gitu ya. Gitu. Amin. Mm-mm. Ibu, Hah? katanya Indah keluar masuk terus katanya Bu. Iya, Indah keluar tadi, masuk terus. tadi Ibu juga Gede. melihat. Siapa Tadi tadi? sempat masuk katanya Bu. Bu mau tanya Indah. Bu. Hmm. Saiful, Indah, Dede ya. 23 tuh lagi. Iya. Hmm. Ibu, Hah? kalau soal kuota yang dikasih itu gimana, Bu? Yang suruh Nah. apa ngumpulin data itu, Bu? Nah, Beli itu tuh sendiri. yang bisa jawab itu adalah BAAK, tapi belum ada tembusan lagi kepada prodi. Yang penting mah di mana di Porlab ya, di data itu harus betul nomor teleponnya yang itu, katanya seperti itu. Tapi belum ada tembusan lagi kalau mahasiswa kalau mahasiswa sudah diberi kuota gratis itu. Biasanya kalau ada tembusan langsung saya share, tapi belum ada. Nah, jadi sekedar Ibu. menyampaikan aspirasi Bu. Ya. Jadi kita itu jujur kesulitan untuk mendapatkan kuota yang tadi dari pemerintah. Nah, sistematika yang diterapkan di Indonesia itu harus melakukan pemutakhiran data. Nah, pemutakhiran data ini untuk update-nya itu tergantung dari mahasiswanya, lama atau sebentarnya, terus yang mengonfirmasinya atau lain halnya begitu Bu. Nah, kalau bisa untuk sistematika cara mendapatkan si kuota itunya lebih dipermudah dan sosialisasinya pun lebih diperjelas lagi Bu, agar si mahasiswanya itu lebih mudah mengakses untuk mendapatkan kuota tersebut Bu, begitu. Iya, betul. Ini juga udah ada beberapa yang memang menyampaikan seperti itu. Jadi sosialisasi dari kampusnya. Mungkin mereka hanya ayo dilakukan pemutakhiran nomor telepon dan sebagainya. Pernah kalian sudah melakukan belum? Sudah Bu. Sudah. Nah, sepertinya kalau sudah, nanti saya tanyakan lagi lah ya. Nanti ketemu jam 1 siang sama direkturnya langsung. Terus saya tanyakan lagi mengenai follow up ini, terus saya kabari ya siang ya. Siap Bu. Siap. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu apakah kuotanya terbatas atau
ingin meminimalisir salah sasaran gitu, Bu. Nah, jika ingin meminimalisir salah sasaran mahasiswa Uninus gitu kan, Bu, ya tinggal kan itu bisa dideteksi dengan NIM yang terdaftar begitu, Bu. Nggak harus melampirkan ijazah, akte, dan lain hal sebagainya yang saya kira itu kurang efektif begitu, Bu. Oh, kalian sudah melampirkan itu ya? Iya. Pemutahiran data itu termasuknya harus akte begitu, bukan? Oh, akte ya. Ya otomatis kalau yang student punya itu ya? Ya, Iya, Yang student care, Bu. ya. Oh, yang itu. Nah, kalau yang saya tangkap yang student itu, jadi kali itu teh sistem untuk mahasiswa baru. Kayaknya itu diberlakukan juga untuk semua angkatan. Mungkin karena pengarsipan data di Uninus mungkin belum bagus mungkin kemarin, jadi sekarang dilakukan lagi untuk LMS itu. Barijeng LMS noge teu acan ya sosialisasi noge ke kalian juga minim banget ya. Iya. Bu, saya juga kemarin error terus, malah disuruh refresh terus. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi saya lepas. Iya, harus bersabar lah ya. Memang kampus Uninus itu mengajak kita maraton. Pada saat maraton si sepatunya belum ada. Jadi pas lari dikasih kaos kakinya, pas lari dikasih sepatunya. Gitu. Jadi pas giliran mau nembak sasaran, si pistolnya disiapkan, wadahnya disiapkan dulu, tapi pelurunya belum ada. Pas giliran udah ketembak baru ada pelurunya. Mungkin seperti itu kalau yang saya simak. Jadi harap bersabar saja karena semua ini sedang dibenahi gitu ya. Bahkan kemarin banget saya ngobrol sama Pak Rektor, itu kan kita cuman ada 4 program studi yang eksakta ya. Nanti sekarang sudah pembebasan lahan katanya, mau dibuka fakultas kesehatan, kedokteran dan sebagainya itu yang pinggir itu. Udah kerjasama sama Edelweiss yang rumah sakit sebelah. Nah, mudah-mudahan aja betul terrealisasi dan bisa mempengaruhi seluruh sistem. Jadi kalian juga dapat lebih bangga menjadi alumni Uninus. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kemudian untuk yang prodi juga insya Allah nanti kita akan reakreditasi. Mudah-mudahan nanti pada saat kalian lulus akreditasinya minimal sudah B atau bahkan mungkin Allah berkehendak lain bisa A gitu ya. Kita juga tidak akan bisa maju tentunya tanpa dukungan dari mahasiswanya. Alhamdulillah ya mahasiswa informatika mah soleh-solehah semuanya ya. Insya Allah doanya bagus-bagus. Jadi prodinya juga berkembang bagus ya insya Allah seperti itu. Jadi harus bangga jadi bagian dari perjuangan ini gitu ya. Kalau sudah enak dan sebagainya ya beda kebanggaannya mungkin seperti itu ya. Dinikmati saja. Mantap. Dinikmati saja keadaan seperti ini ya, karena apalagi di masa COVID-19 ini, karena bukan kita saja, seluruh dunia bahkan juga merasakan seperti ini. Ya, kapan lagi ada COVID-19, jadi cerita ke anak cucu ntar. Masya Allah, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Jangan lupa tugasnya untuk diupload ya. Selamat liburan ya, mulai besok ya liburnya. Kemudian tetap selalu menjaga kesehatan ya, selalu menghormati, selalu santun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian, terutama orang tua dan saudara kalian ya. Terima kasih sekali lagi. Salam hangat untuk keluarga di rumah ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.